Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Berjumpa lagi dengan Pak Adi ya. Hari ini kita mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Monggo untuk ketua kelas maju berdiri memimpin berdoa kepada teman-teman. Ayo Mbak Adi. Attention please, let's pray together. Kita akan melakukan atau melaksanakan pembiasaan seperti yang biasa kita lakukan, yaitu membaca surat-surat pendek. Baik, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia. Sekarang kami akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak berangkat? Ada yang sakit? Ya, Pak cek dulu ya. Nah, Indra Anggun, Alaya Ukta, Kemudian Rosada, Alvia Naila, Nagam Pananggi, Muhammad Abdul Rauf, Muhammad Nabil. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya berangkat ya. Tidak ada yang berhalangan izin ataupun sakit. Bukan dari muter. Ganti muternya. Ayo tangannya, kakinya. Masih semangat? Bapak ditahan dulu ya. Tepuk 1. Ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Ulang kompak. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita masuk ke materi belajar. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu hidup indah dalam kebersamaan. Nah, sebelum kita membahas apa sih itu hidup indah, apa sih contoh-contohnya hidup indah dalam kebersamaan, tadi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kalian harus capai ya. Yang kalian harus capai dalam pertemuan ini itu apa? Yang pertama, coba dibaca Mas Nabil. Siswa dapat memahami pentingnya hidup damai dalam kebersamaan masyarakat. Nah, kalian setelah keluar dari kelas ini, setelah selesai dari pelajaran ini, kalian harus tahu, harus memahami apa sih pentingnya hidup damai dalam kebersamaan. Ya. Terus yang kedua, Mas Tahu. Siswa akan mengidentifikasi nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan saling menghormati. Nah, yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi apa sih itu nilai-nilai toleransi, apa sih yang namanya kerjasama dan saling menghormati. Nah, kalian perhatikan petunjuk pengerjaannya ya. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kegiatan gotong royong di masyarakat. Ya, kalian dilihat gambarnya. Ya, sudah dapat soalnya semua ya. Nah, dilihat yang menunjukkan kegiatan gotong royong di masyarakat itu yang mana? Kalian centang di kolom
bulatan tersebut. Ya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Pak, jamnya berapa, Pak? Jamnya berapa? Ya semuanya. Yang gambarnya menunjukkan gotong-royong di masyarakat, kalian centang, ya. Kalian centang. Yang bukan gotong royong di masyarakat tidak perlu dicentang, didiamkan saja. Sudah selesai? Yang sudah selesai dikumpulkan di meja depan. Sini ya. Ditaruh di kata yang rapi sini. Ya. Asesmen awal. Sebagai langkah pertama, Pak Adi mengidentifikasi pemahaman kalian dalam materi hidup damai dalam kebersamaan. Ya. Nah, sekarang kita akan mengulas apa sih hidup damai dalam kebersamaan itu. Ya. Ini ada video. Kalian simak baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Hai teman kece, salam jalan. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang berambut, Susna dari Jakarta, Maria dari Jakarta, Rian dari Jaya, Iko dari NTT, dan Iko dari Sunda. Orang tua kami bekerja di rumah yang sama, tapi tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai nah, memang bukan cuma warna kulit dan lukanya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Sekarang tadi mau tanya, bagaimana kita bisa hidup damai meski ada perbedaan dalam diri kita atau di sekitar kita? Caranya bagaimana? Apa? Saling menghormati, terus toleransi, terus bekerja sama. Ya, kita harus saling menghormati apapun yang ada perbedaan dalam teman kita. Kita harus menghargai apa yang mereka perbuat, apa yang mereka yakini. Ya, kita sekarang membentuk kelompok. Ya, yang sudah kita bentuk ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan duduk yang paling enak, memutuskan diri kalian yang paling enak untuk bekerja sama dengan kelompok kalian. Sekarang kita akan bekerja kelompok ya. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti kalau ada yang kurang boleh minta lagi ya. Kalian bagi tugas, yang menulis siapa, yang menjawab siapa. Sudah selesai? Sekarang yang sudah selesai dikumpulkan di kelompok 4. Ayo kelompok 4. Sekarang kelompok 4 akan membacakan hasil diskusinya ya. Kalian simak bareng-bareng. Nanti kalau ada yang berbeda pendapat atau ada yang mau menambahi, boleh mengacungkan tangannya. Oke, sudah siap kelompok 4? Oke, silakan. Tiga kelas alhamdulillah memberikan komisi. Tiga kelas dalam itu adalah hari aku sebagai contoh kelas 5 maupun mahasiswa. Tiap hari kami bagi anak-anak untuk melakukan kegiatan sebagai dan juga pekerjaan. Pagi hari 2 anak, siang pulang sekolah 2 anak, sore hari jam 12 sekolah. Kemudian kakak kami untuk menjaga kebenaran di lingkungan kelas anak kemudian juga dari kelas. Cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Pak Adi bagikan lembar kerja ya. Kalau ini sendiri-sendiri, bukan kelompok lagi ya. Satu anak dapat 1.
Tadi kasih waktu 10 menit cukup? Cukup ya? Ya, ditulis, kerjakan, jangan mencontek, jangan dibiasakan untuk mencontek. Soalnya bisa kalian lihat di papan tulis. Oke, sudah selesai? Yang sudah selesai silahkan dikumpulkan di atas meja ya. Seperti biasa yang rapi. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang hidup damai dalam kebersamaan. Coba sebutkan poin-poin agar kita bisa itu mencapai poin tadi. Ya, coba apa? Yang bisa ngecol? Oke, ya siapa lagi? Saling menghargai terus. Oke, toleransi, saling menghargai dan menghindari perpecahan. Itu poin yang harus kita pegang, yang harus kita pedomani agar kita bisa damai dengan siapapun. Paham? Nah, kesimpulannya, hidup damai berarti hidup rukun dan saling menghargai. Meskipun ada perbedaan seperti budaya, agama, atau pendapat, toleransi dan kerjasama adalah sikap yang penting untuk mencapai lingkungan yang harmonis. Dengan saling menghormati, kita bisa hidup lebih nyaman dan bahagia bersama keluarga, teman, ataupun masyarakat. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk hidup damai dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena pelajaran kita selesai, silakan buku dan alat tulis kalian dimasukkan di dalam tas. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Cukup sekian dari Pak Adi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.